Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya atas nama Agung Nur Cahya dengan nomor NVM 12 111 91084 akan mencoba sedikit memaparkan mengenai tentang global marketing communication atau komunikasi marketing global. Kita tahu perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang, mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, selain itu, perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumennya atas produk yang dihasilkan. Karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur atau barometer dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, dan yang diinginkan oleh konsumen itu adalah hal yang seperti itu. Nah, sudah jarang menurut analisa yang saya kaji, perusahaan-perusahaan yang juga hanya tergantung pada satu bentuk komunikasi saja untuk memasarkan produknya, baik berupa barang ataupun jasa. Padahal kemajuan teknologi ini semakin memperkaya media komunikasi. Nah, sehingga perusahaan tidak lagi hanya tergantung pada media konvensional seperti koran, majalah, memberitakan kepada di radio atau di televisi. Nah, namun bisa memanfaatkan media-media baru seperti telepon seluler, jaringan internet, bahkan kemajuan teknologi tersebut bisa memberi peluang perusahaan untuk mengganti komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal, yang lebih bersifat pribadi. Nah, dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah satunya perusahaan dapat melihat dari faktor bauran pemasaran. Nah, hal tersebut penting karena bauran pemasaran merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Nah, jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjual suatu produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi pemasaran global tidak terlepas dari sales promotion atau bisa dikatakan dengan promosi penjualan. Kita bisa lihat di sini promosi penjualan itu adalah alat insentif yang dipakai untuk merangsang pembeli atau penjual suatu produk, barang atau jasa dengan lebih cepat dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tentang sales promotion itu adalah berbeda dengan iklan. Nah, perbedaannya seperti apa? Ketika berbicara tentang promosi, promosi itu dirancang untuk mendorong pembelian. Nah, sedangkan iklan itu berbicara tentang alasan untuk membeli produk itu seperti apa sih? Nah, di sini sampling di sini merupakan adalah jenis dari bentuk sales promotion atau suatu aktivitas untuk membagikan sampel dengan tujuan calon konsumen dapat mencoba produk baru yang mereka tawarkan. Artinya apa? Di sini sampling itu memberikan pesan yang diarahkan untuk membujuk orang untuk membeli suatu produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah Kaufening. Di sini adalah sebuah voucher yang membuat konsumen dapat membeli produk dengan harga yang lebih murah dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk mendorong masyarakat mencoba produk yang baru. Nah, bisa dikatakan di sini Kaufening ini promosi yang menggunakan reward dan limited offer atau penawaran dalam kondisi terbatas, sehingga masyarakat di luar itu berlomba-lomba untuk mencoba produk baru yang kita tawarkan dari perusahaan yang meluncurkan produk tersebut. Nah, selain itu juga di sini
customer direct distributor itu berfungsi sebagai media untuk seperti apa pemasaran secara personal intinya. Nah, dan di sampingnya untuk media direct distribution itu artinya bahwa si sales promotion itu bagaimana menjelaskan sebuah produknya terhadap media dengan media. Nah, sedangkan di sini ada package direct itu bagaimana si 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 sales promotion itu mempacking sebuah produk untuk bisa menarik perhatian dari konsumen. Selanjutnya, problem dari sebuah promosi penjualan diantaranya itu ketika kita terlalu lamban dalam menyesuaikan perkembangan dunia digital, kita akan kewalahan dengan sebuah pemasaran global yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Ketika kita ketinggalan perkembangan dunia digital, tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk meningkatkan penjualan itu akan terasa sangat sulit. Karena di sini sebagai sales promotion itu kita harus bisa meningkatkan frekuensi dan kuantitas. Artinya apa? Untuk menaikkan frekuensi pembelian, hal yang pertama yang harus kita lakukan atau perusahaan kita lakukan adalah menghitung frekuensi pembelian secara teratur, dan ini membutuhkan sekali yang namanya digital. Selanjutnya, personal selling atau penjualan pribadi suatu proses untuk membantu dan membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang atau jasa dan bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan presentasi, komunikasi tatap muka, atau bisa dikatakan juga dengan door to door. Nah, promosi ini berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Karena apa? Karena di dalam kegiatan promosi personal ini bisa menciptakan daya tarik dan kesan yang baik terhadap produk yang dihasilkan, sehingga tumbuh keyakinan dan minat masyarakat untuk membeli. Nah, di sini pengertiannya menurut Chip Tono, personal selling itu merupakan komunikasi langsung antara marketer dan calon konsumen untuk memperkenalkan dan mereka mencoba membelinya. Jadi secara langsung seperti itu. Nah, dilanjutkan, tujuan personal selling di sini untuk membangkitkan kesadaran mengenai tersedianya suatu produk, membangun minat pembeli hingga dengan membandingkan harga serta penyelesaian transaksi. Artinya untuk mempercepat atau mempermudah suatu kegiatan jual beli. Selain itu, ada jenis-jenis personal selling yang menurut swasta. Yang pertama adalah trade selling. Trade selling ini terjadi jika penjual memberikan pengecer atau berusaha dan memperbaiki distributor produk mereka. Selanjutnya ada jenis missionary selling, di mana penjualan ditingkatkan untuk membeli barang. Dan yang terakhir ada technical selling, di mana meningkatkan penjualan dengan memberikan saran. Di sini ketika berbicara tentang trade selling, artinya dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang itu mempersilahkan pengecer untuk berusaha dan memperbaiki distributor produk-produk mereka. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang missionary selling, berarti penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Nah, kalau berbicara tentang technical selling, itu berarti untuk meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pemberi saran, kepada pembeli akhir barang dan jasa. Sebetulnya tidak habis sampai 3 poin, masih ada diantaranya ada new business selling, yaitu berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Nah, artinya ketika seseorang hanya berkapasitas tadinya sebagai calon, di new business selling itu bagaimana caranya membuka transaksi agar si calon
bisa menjadi pembeli. Nah, jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan asuransi contohnya. Nah, dan selanjutnya selain new business selling itu ada responsive selling. Berbicara tentang penjualan yang diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Seperti itu. Sebetulnya dari personal selling ini ada beberapa kerugian. Di antaranya, ketika pesan tidak konsisten disampaikan, ini akan menjadi citra buruk bagi perusahaan. Nah, hal ini disebabkan karena para wiraniaga atau seseorang yang menjalankan personal selling itu memiliki perbedaan pengetahuan dan kemampuan, sehingga bisa saja terjadi komunikasi yang kurang tepat. Terus, kerugian yang lainnya itu biayanya cukup tinggi juga, hasilnya rendah juga, dan juga berpotensi menimbulkan masalah etika karena di antara tenaga penjual ada yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan konsumen sehingga merugikan bagi perusahaan. Nah, masalahnya etika yang paling sering dilakukan oleh para tenaga penjual dapat berupa membohongi konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada special form of marketing communication, artinya jenis-jenis sebuah komunikasi marketing. Ada direct mail, katalog, telemarketing, support media, sponsorship, ada juga product placement. Nah, berbicara tentang direct mail, itu adalah surat pos yang mempromosikan secara langsung bisnis atau produk dan layanan kita yang dikirimkan sekelompok pelanggan di satu area. Artinya jadi langsung kepada area tertentu jenis promosi yang dilakukan direct mail ini. Selanjutnya katalog. Katalog ini bisa berfungsi untuk mempengaruhi keputusan pembeli dengan gambar-gambar, terus keterangan-keterangan yang ada di sebuah katalog tersebut. Terus orang-orang terlibat dengan katalog pada tingkat yang lebih dalam karena bisa dengan sepuasnya membaca katalog yang dikirimkan oleh kita. Nah, selanjutnya sebagai pelengkap komunikasi digital, terus menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dengan dunia digital. Selanjutnya, membangkitkan emosi dan asosiasi yang kuat dan positif. Selain itu, memanfaatkan data pelanggan untuk mempercantikkan pengalaman. Nah, telemarketing di sini adalah menghubungi calon pelanggan melalui telepon untuk menjual produk atau layanan. Metode ini cukup menghasilkan prospek pelanggan baru dalam volume yang cukup besar, dan metode ini menindaklanjuti direct marketing dan akan sangat efektif oleh database pelanggan potensial. Nah, telemarketing ini sebagai contoh sekarang banyak sekali bank-bank yang menawarkan secara langsung kepada calon-calon nasabahnya untuk meminjam uang dan lain sebagainya. Support media. Di sini ada content marketing, terus customer value journey, dan digital advertising. Selanjutnya yang keempat ada social media marketing, terus ada email marketing, ada search marketing, ada website analytics, dan conversion rate optimization. Mohon maaf karena tulisan yang ada di layarnya kurang jelas. Manfaatnya dari support media bisa secara lebih komprehensifnya itu adalah mudah untuk mencari tahu lebih banyak mengenai pelanggan bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sponsorship dan product placement. Nah, di sini sponsorship itu meningkatkan brand perusahaan, juga mampu berhubungan secara langsung kepada konsumen. Nah, product placement adalah tingkat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk secara tidak langsung melalui teknik non-tradisional seperti motion picture, television show, dan public figure. Nah, di sini dari beberapa special form
dari direct mail, katalog, telemarketing, support media, sponsorship, dan produk placement, seorang marketing communication mampu menjangkau semua kelompok konsumen. Ini adalah salah satu tujuan dari komunikasi marketing. Selanjutnya sebagai marketing communication juga kita harus bisa memberikan keyakinan kepada konsumen atas produk yang kita tawarkan. Selain itu, setelah memberikan keyakinan, kita harus bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen. Terus bisa memberikan juga informasi kepada konsumen dengan baik untuk menentukan dan melaksanakan strategi yang baik. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.